Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 39, berani sekali membuat istriku menangis. Wiwin yang sudah terlanjur malu lebih baik mengaku saja. Akan lebih memalukan baginya tidak mengatakan apapun. Bisa saja Bayu begitu narsis berpikir dirinya menyukai Bayu. Di mana? Tanya Bayu singkat. Wiwin memejamkan matanya sambil menyandar di sandaran kursi mobilnya. Kenapa lama ya? Gumam Wiwin pelan. Wiwin tanpa sengaja melihat ke arah spion. Ada mobil lumayan besar di belakangnya melaju dengan kecepatan tinggi. Dan lucunya mobil itu kencang di bahu jalan. Apa ini? Kenapa firasatku tidak enak? Gumam Wiwin dengan cepat mengambil tas dan ponselnya dan keluar dari mobilnya. Benar firasat Wiwin. Bertepatan saat ia keluar mobil tadi menghantam mobil Wiwin sampai terseret. Hingga berputar-putar di tengah persimpangan jalan. Tiba-tiba pengemudi mobil yang menabrak mobil Wiwin tadi keluar. Sambil memegang tengkuknya yang terasa sakit berjalan ke Wiwin. Kau sengaja parkir di sini ya? Bentak si supir dengan marah. Wiwin melototkan matanya. Kau bilang apa? Aku yang salah. Matamu di mana? Bagaimana bisa orang buta bawa mobil, hah? Kau tidak lihat, mobilku kempes ban. Dan juga lampu sen mobilku hidup kiri kanan apalagi? Kau yang kencang di bahu jalan. Apa kau tidak tahu, Aki? Bahu jalan ini gunanya untuk apa? Si supir hendak berbicara lagi seperti mau memukul Wiwin. Dan ada tangan yang menahan tangan supir itu. Polisi sedang dalam perjalanan kemari. Jadi jangan berani kabur, kata Bayu dengan datar. Wiwin berlari ke arah Bayu dan berdiri di samping Bayu. Jujur jantung Wiwin saat ini seperti ingin berhenti. Melihat mobilnya hancur di depan mata, Wiwin membayangkan jika sedang tidur tadi. Mungkin dirinya sudah berada di rumah sakit. Siapa kau? Jangan ikut campur. Marah supir dengan garang. Bayu meninju hidung Aki tua itu tanpa hati. Walaupun orang tua tapi Bayu tahu, pria di depannya ini sengaja menabrak mobil Wiwin. Aku punya rekaman CCTV di mobilku. Kau akan mendekam dalam penjara. Mendengar kata penjara, supir itu langsung saja bergerak ke sana kemari seperti cacing kepanasan. Saat supir hendak lari ternyata sudah banyak orang mengepungnya saat ini. Wiwin menutupi wajahnya saat banyak wartawan di depannya kini. Entah siapa yang membuat para wartawan datang ke tempat ini. Bayu berbicara dengan polisi. Hingga supir itu dibawa masuk ke mobil polisi. Sedangkan polisi yang lainnya mengatasi lalu lintas yang macet. Karena mobil Wiwin yang ada di tengah jalan, Bayu menoleh ke Wiwin yang terus menunduk. Dan terlihat berusaha ingin keluar dari kerumunan wartawan itu. Bayu menghela nafas panjang.
Lalu ia segera membuka jasnya dan melangkahkan kaki menerobos masuk ke kerumunan itu. Bayu menutupi kepala Wiwin dengan jasnya. "Ayo pergi," ajak Bayu. Wiwin mengangguk-ngangguk di balik jas Bayu. Bayu membawa Wiwin masuk ke mobilnya. Sedangkan para wartawan heboh meminta Wiwin untuk mau diinterview. Kalian tidak lihat dia sedang syok dan trauma saat ini? Jika satu saja berita tentangnya muncul di TV, saya akan menuntut kalian semua dan membuat siaran TV kalian musnah seperti ditelan bumi. Seketika para wartawan terdiam dan tak berani lagi berbicara, karena mereka mengenal Bayu sebagai asisten kepercayaan Kevin Chandrawinata. Syah berlari memasuki apartemen Wiwin, lalu memeluk Wiwin yang masih gemetaran. "Wiwin," Syah menangkup pipi Wiwin. Kevin datang membawa Dokter Rangga. "Periksa teman istriku, Dok," pinta Kevin. Balas Dokter Rangga yang tahu Syah istrinya Kevin. Berdasarkan cerita mereka tadi di jalan. "Bayu, kau mau kemana?" tanya Kevin. "Aku harus ke kantor polisi mengatasi pelakunya," jawab Bayu serius. Kevin pun mengangguk membiarkan Bayu pergi. Syah mengusap-ngusap tangan Wiwin yang masih gemetaran di atas ranjang, sambil melihat cemas ke semua benda-benda yang dikeluarkan Dokter Rangga. "Wiwin, maafkan aku, Hicks." Syah meletakkan telapak tangan Wiwin di pipinya. Kevin menarik nafas dalam hatinya begitu teriris melihat sang istri tengah menangis. Melihat Wiwin yang kini trauma mengingat hal tadi, "Aku akan menangkap pelakunya dan menjadikannya gembel." Seperti breng itu, batin Kevin segera keluar dari kamar Wiwin. Kevin tidak kuat melihat kesedihan istrinya itu. Ia meninju dinding di sampingnya. "Aku akan menemukanmu. Setetes air mata istriku akan aku balaskan kau berkali-kali lipat." Geram Kevin dengan tatapan nyalang. "Bagaimana?" tanya Kevin serius ke Bayu yang telah kembali. Bayu menarik lengan Kevin membawanya masuk ke ruangan kerjanya. "Apa serius?" tanya Kevin tak mengelak. Saat Bayu membawanya menjauh dari Syah, yang masih menenangkan Wiwin, Dokter Rangga masih mengecek keadaan Wiwin. "Bagaimana, Dok?" tanya Syah dengan mata sembabnya. Dokter Rangga tak mengerti hubungan Syah dengan Wiwin yang melebihi saudara kandung. Lihatlah betapa sedihnya Syah saat ini. "Sudah jauh lebih tenang, Nona," jawab Rangga. Syah mengusap kepala Wiwin dengan lembut penuh kasih sayang. Hubungan mereka memang sangat dekat. Sebab sejak dulu Syah dan Wiwin melalui masa susah senang selalu berdua. Lalu kalau sudah bangun, "Apa Wiwin akan gemetar seperti tadi, Dok?" tanya Syah. "Tergantung mentalnya Nona. Sepertinya Nona Wiwin harus dibawa ke psikiater."
Untuk menenangkan pikirannya, maksud dokter dia mulai tidak waras begitu? Tanya Syah kembali berkaca-kaca. Bukan Nona, bukan. Sama seperti Kevin yang memiliki gejala alergi perempuan. Itu karena rasa traumanya. Bisa jadi Nona Wiwin punya traumanya sendiri. Entah itu bawa mobil atau apapun. Itu tergantung pertahanan tubuhnya Nona. Jelas Rangga. Kenapa dokter panggil Mas Kevin dengan sebutan namanya? Terus memanggil saya Nona? Rangga menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Saya. Rangga bingung mau berkata apa. Panggil aku Syah Paman, pinta Syah. Aku tahu dokter pamannya Mas Kevin. Senyum kecil Syah sambil melihat ke arah Wiwin. Yang terlihat damai saat tertidur. Baiklah, aku akan bersikap non-formal. Tidak masalah kan Syah? Tanya Rangga dengan senyum tipisnya. Iya Paman, tidak masalah sama sekali. Rangga tersenyum lebar. Ia jadi mengerti kenapa keponakan limitednya itu bisa jatuh cinta pada Syah. Ternyata istri Kevin memang sangat rendah hati. Padahal tidak ada Kevin saat ini. Dulu mantan pacar Kevin itu hanya sebatas kekasih saja. Sudah bertindak dan bertingkah seperti ratu. Saat Kevin dikhianati sebenarnya Rangga lah yang paling bahagia. Tapi Kevin malah jadi seperti itu. Alergi terhadap perempuan kotor, terutama bibirnya. Zaman sekarang mana ada perempuan yang bibirnya masih bersih. Tapi tak disangka oleh Rangga. Keponakannya itu mendapatkan Syah, yang 1000 kali lipat lebih baik dari mantannya itu. Di ruangan Bayu, Kevin mengebrak meja seketika. Beruntung meja Bayu itu barang mahal dari kualitas bagus, yang pasti tidak akan mudah roboh. Bayu hanya diam tak terkejut lagi. Lalu kau apakan ular berbulu itu? Tanya Kevin dengan serius. Aku udah sebarluaskan berita kecelakaan Wiwin. Terkait dengan Cikavin, sekarang wartawan pergi mendemonya. Jawab Bayu. Kevin mengepalkan tangannya. Buat karirnya itu jatuh sampai ke jurang kehancuran yang paling dalam. Dan pastikan tidak akan ada lagi yang mau memperkerjakannya. Berani sekali dia membuat istriku menangis. Bayu mengangguk mengerti. Sebenarnya Bayu juga ingin mencekik Cika, yang menjadi dalang ban mobil Wiwin kempes. Hingga kecelakaan tadi terjadi. Suara apa itu? Tanya Kevin yang sejak tadi terganggu dengan bunyi telepon. Bayu mengeluarkan ponsel Wiwin. Dan melihat manajernya Wiwin lah, yang sejak tadi menghubungi ponsel Wiwin. Sejak kapan ponselmu jadi warna pink? Ledek Kevin memiringkan kepala melihat ponsel Bayu. Bukan HP-ku, jawab Bayu mengecilkan volume nada ponsel Wiwin. Hingga tak lagi bersuara melainkan getar saja. Lalu milik siapa?
Tanya Kevin meledek. Wiwin. Jawab Bayu. Kevin memicingkan matanya menatap Bayu. Sebenarnya bagaimana hubungan kalian? Tanya Kevin curiga. Hanya sebatas teman, jawab Bayu singkat. Kevin mencibir hal itu membuat Bayu diam tanpa berekspresi. Sepertinya saraf otakmu udah ada yang putus sejak menikah dengan Syaya. Apa perlu aku panggil dokter bedah saraf dari Jerman? Kevin mendengus mendengarnya. Kalau hubungan lebih dari teman pun tidak masalah. Kenapa tidak mau mengaku? Ledek Kevin berlalu dari Bayu. Sepertinya dia benar-benar udah geger otak. Gumam Bayu yang tahu Kevin berubah lebih gila dari sebelumnya. Kevin tidak pernah bertindak seperti sekarang. Jadi wajar Bayu bilang Kevin geger otak. Rangga sudah pulang naik taksi. Sayang, kamu tidak mau pulang? Tanya Kevin lembut mengelus kepala Syah. Syah menoleh ke Kevin dan Kevin terkejut melihat mata Syah. Sayang, kenapa bisa seperti ini Matamu bengkak sayang. Kevin menangkup pipi Syah menatap sedih wajah Syah yang seperti itu. Bagaimana mas? Siapa pelakunya? Tanya Syah mengalihkan pembicaraan. Oh, itu ulahnya Cika. Jawab Kevin. Cika. B.O. Syah. Kevin mengangguk. Antar aku ke dia mas. Pinta Syah berdiri dari duduknya seketika. Kevin memegang tangan Syah dan membuatnya duduk lagi. Aku akan mengatasinya sayang, kita harus pulang. Pinta Kevin, tapi Wiwin. Syah menoleh ke Wiwin. Ada Bayu, kamu tidak sadar ini apartemen siapa? Tanya Kevin. Syah melihat sekeliling dan akhirnya menyadari. Kalau dirinya sekarang berada di tempat asing. Asing kan? Syah mengangguk sekali. Apartemen siapa mas? Bayu, jawab Kevin. Loh, kenapa dibawa kemari? Tanya Syah dengan heran dan memicing curiga ke Bayu. Apa kamu tidak tahu apartemen dan rumah orang tua Wiwin kini sedang dikerumuni wartawan? Syah menepuk jidatnya yang suka pelupa. Ah, aku lupa kalau Wiwin model. Ayo pulang, ajak Kevin. Syah seperti biasa mengocehi Bayu yang mengangguk-ngangguk di tempat. Mendengarkan segala peraturan Syah yang sangat menyayangi Wiwin. Keesokan harinya, Wiwin terbangun dari tidur panjangnya. Au, sakitnya, keluh Wiwin memegang kepalanya yang terasa pening. Wiwin tidak bisa tidur melebihi batas normalnya. Jika berlebih jam tidurnya, kepalanya akan pusing. Berbeda jika tidak tidur. Udah bangun? Tanya Bayu duduk santai di sofa depan Wiwin. Wiwin terjingkat kaget. Lalu mengangkat selimutnya sampai menutupi lehernya. Bayu, kenapa kau ada di sini?
Tanya Wiwin tergagap. Bukankah wajar jika aku ada di apartemenku sendiri? Tanya Bayu meledek. Apartemenmu? Beo Wiwin belum sepenuhnya sadar. Kau tidak sadar sedang berada di mana? Tanya Bayu sambil bersidakap dada. Wiwin tersentak lalu melihat sekeliling dan ia menjerit seketika. Kenapa aku di sini? Pekik Wiwin. Tenangkan pikiranmu itu. Coba ingat kembali apa saja yang telah kau lalui. Hingga berada di tempatku, aku tidak mau menghadapi wartawan yang berkemah di apartemen dan rumah orang tuamu. Dan dengan sangat terpaksa aku membawamu ke sini. Wiwin memejamkan matanya, mengingat semua ingatan menakutkan itu. Maaf, berapa bayarannya? Tanya Wiwin mencicit pelan. Bayaran. Beo Bayu tak mengerti. Iya, aku menginap di apartemenmu, berapa bayarannya? Tanya Wiwin. Kau pikir ini hotel? Tanya Bayu gemas. Wiwin mengerjap-gerjapkan matanya. Terus kenapa kamu duduk di sana? Bukankah kamu mau menagih hutang? Katakan saja berapa bayarannya. Aku akan bayar. Bayu memijit pelipisnya seketika. Bagaimana bisa wajah tampannya Bayu disebut seperti seorang rentenir penagih hutang oleh Wiwin? Katakan saja berapa bayarannya, aku janji akan bayar kontan. Desak Wiwin mengikuti Bayu, yang tak kunjung berbicara berapa bayaran penginapannya. Bayu menghentikan langkahnya. Aduh. Kik Wiwin seketika saat kening sucinya menabrak punggung kokoh Bayu. Sakit Bayu, kalau berhenti bilanglah. Protes Wiwin mengusap-ngusap keningnya. Kau serius mau membayarku? Tanya Bayu tanpa berbalik. Wiwin seketika berlari kecil berpindah tempat di depan Bayu. Dan kini Bayu bisa melihat Wiwin, yang tampak mengangguk-ngangguk menunggu dirinya berbicara. Karenamu aku menyewa montir untuk datang. Mobilmu digeret lalu aku harus bayar uang muka. Supaya mobilmu bisa kembali seperti semula, aku juga harus menyewa detektif dan pengacara. Untuk menangkap pelakunya supaya dihukum. Dan bayaran pulsa menelpon para wartawan. Bayu selangkah mendekati Wiwin dan Wiwin juga mundur satu langkah. Mendengar semua keluh kesah Bayu yang sudah mengurusnya. Bersambung.